Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana cara menghadapi mertua yang selalu menfitnah, menuduh, dan membuka aib menantu? Masya Allah. Ini kita bicara di rumah tangga. Memang sebenarnya ujian terbesar kita itu dari orang dekat kita. Kalau yang menfitnah kita itu orang Yahudi, umpamanya, orang di luar Islam, mereka orang jauh. Tapi yang jadi masalah, yang menuduh kita, yang menyakiti kita, yang menusuk kita dari belakang itu adalah orang-orang yang satu atap sama kita. Nih pertanyaan kedua, bagaimana menyikapin mertua yang senantiasa menfitnah menantunya, menuduh tuduhan yang tidak benar, kemudian menyebarkan aib menantunya. Nah, ini ujian. Ini ujian yang subhanallah, yang berat tentunya. Bagaimana seorang ketika hidup di rumah mendapatkan mertua yang ngomongnya nggak enak. Sikap yang pertama, kau tahu mertua itu merasa seakan-akan menantunya ini mengambil anaknya. Jadi anaknya itu diambil sama menantunya. Anak rasakan, anak punya ibu umpamanya, anak punya umi. Bagaimana ibu anak itu membesarkan anak, menyekolahkan anak, mendidik anak. Anak umur 12 tahun di pesantren. Umur 12 sampai lulus SMA. Kemudian anak ke Jakarta, habis itu ke Madinah. Di Madinah anak 5 tahun kuliah pada waktu itu, pulang menikah. Setelah itu balik ke Madinah. Kemudian sibuk hidup dengan istri dan anak-anak. Jadi mertua itu merasa, ya gimana? Aku yang capek membesarkan anak tuh tahu-tahu dibawa oleh itu perempuan. Maka yang pertama dia harus sabar. Jadi kalau kita bicara sabar, ini ada satu masalah ya. Kadang-kala kalau kita berikan nasihat sabar kepada para penanya, dia mengatakan, Ustadz minta jangan sabarlah. Sabar itu kunci keberhasilan. Jadi sabar itu kunci keberhasilan dan kesuksesan. Bani Israel itu bisa selamat dari Fir'aun. Dan Allah berikan kepada mereka kemenangan tanpa mereka melawan. Ingat, tanpa mereka melawan kepada Fir'aun. Sama sekali tidak melawan. Yang ada kabur. Kesabaran itu kadang-kadang menuntut orang untuk menghindar. Nah, menghindar. Kabur. Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan menjadi sempurna kalimat-kalimat Allah, nikmat Allah kepada Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru. Dan Allah sering katakan dalam Al-Quranul Karim, wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Maka seorang menantu bersabar. Dia lihat, ya mungkin mertuaku ya merasa anaknya diambil atau gimana, maka dia sabar. Doakan mertuanya. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jangan malah engkau membalas keburukannya dengan keburukan. Insya Allah tuh Allah katakan, kalau kita menghadapi syaitan, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena syaitan ini tercipta dari bahan dasar api yang membara. Sedangkan manusia tercipta dari tanah. Tanah itu baik. Maka Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga permusuhan yang terjadi antara engkau dengan mereka seakan-akan adalah pertemanan yang nyata. Barakallahu fiik.